Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bertemu dalam pembelajaran matematika tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran pagi hari ini. Cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Banyak sekali caranya. Di antaranya, yang pertama, semua pecahan dapat diubah menjadi bentuk desimal. Dan ada pula cara semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Bagaimana sih cara penerapannya? Tentunya kalian sudah mengenal jenis-jenis atau macam-macam pecahan. Ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, ada pecahan persen, ada pecahan biasa, dan ini juga nanti ini termasuk pecahan desimal. Nah, bagaimana sih cara mengurutkan pecahan-pecahan ini dari yang terbesar atau yang terkecil? Langkah yang pertama, kalian bisa menggunakan cara pertama, yaitu dengan mengubah semua soalnya ini menjadi pecahan desimal. Bagaimana penerapannya? Kita perhatikan di sini. 0,4, 1,11/2, 25%, 4/5, 1,75. Kita ubah menjadi desimal. Desimal itu bentuknya ada koma-komanya. Nah, yang pertama 0,4 ini sudah merupakan desimal. Jadi 0,4 tetap. Yang perlu kita rubah yaitu 1/2. 1/2 kita buat menjadi desimal. Ini adalah pecahan campuran. Cara menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu langkah pertama, satuan ini dikalikan dengan penyebut. 1 kali 2 ada 2. 2 ditambah 1 ada 3. Berarti artinya 3/2. Satuan dikali penyebut, kemudian ditambah pembilang. 1 kali 2 ada 2, ditambah 1, 3. Artinya 3/2. Setelah menjadi pecahan biasa, baru kita rubah menjadi desimal. Caranya bagaimana? Kita jadikan per 10. Nah, senilai dengan berapa sih 3/2 itu? Caranya kita jadikan per 10, berarti 2 bisa menjadi 10, itu 2 dikali 5. Atau kalian bisa seperti ini, 10 dibagi 2 ada 5, berarti nanti 2 kali 5 sama dengan 10. Jika bawah dikali 5, maka atas juga dikali 5. Dan hasilnya 3 kali 5 yaitu 15. Apabila dijadikan pecahan desimal, maka langkah kita seperti kemarin, caranya kita tulis angka yang atas atau pembilangnya 15. Kemudian kita lihat di sini ada angka 10 yang berarti nolnya hanya 1. Kita letakkan koma setelah angka 5. Nah, berarti 1/2 apabila dijadikan pecahan desimal nilainya 1,5. Selanjutnya angka pecahan 25%. 25% artinya 25/100. Kemudian kita jadikan pecahan desimal. Kita tulis angka 25-nya. Kita lihat 100 ada nolnya sebanyak 2. Kita letakkan koma sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan di depan koma kita beri angka 0. Tetapi bukan ini caranya, jawabannya. Jawabannya yaitu 0,25. Ini tadi supaya menghitung cara cepat. 0,25. Artinya 25% sama dengan 0,25. Selanjutnya
soal pada pecahan 4/5. 4/5 sama dengan ini kita jadikan menjadi per 10. Yang mendekati dengan kelipatan 5 adalah 10. 5 menjadi 10 yaitu dikali 2. Maka atas juga dikali 2. 4 kali 2 ada 8. Kita jadikan pecahan desimal. 8 kita tulis, kemudian kita lihat 10 nolnya 1, kita beri koma di depan angka 8. Nah, tinggal kita beri 0 di depan koma. Menjadi 0,8. Setelah menjadi pecahan desimal, maka kita tinggal mengurutkannya. Tinggal permintaannya dari yang terbesar atau yang terkecil. Kita lihat ada angka 0,4, kemudian 1,5, 0,25, dan 0,8. Permintaannya adalah urutan dari yang terbesar. Dan kita perhatikan, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 pecahan. Saya ulang sekali lagi, 0,4, 1,5, 0,25, 0,8, dan terakhir 1,75. Untuk mengurutkannya, kita tetap memakai soal yang asli. Caranya kita lihat di antara pecahan desimal ini, kelima pecahan desimal ini, dari yang terbesar yaitu pecahan atau angka 1,75. Ini paling besar. 1,75 itu lebih besar dari 1,5 karena 1,5 itu artinya juga 1,50. Berarti 1,75 lebih besar 1,5. Berarti ini urutan nomor 1. Kemudian urutan yang kedua adalah 1,5. 1,5 tadi punyanya 1/4. Ini urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga yaitu di antara 0,4, 0,25, dan 0,8, maka yang paling besar adalah 0,8. 0,8 tadi soalnya miliknya 4/5. Berarti ini urutan yang ketiga. Kemudian tinggal 0,25 sama 0,4. 0,4 dan 0,25 itu besar 0,4. Berarti ini urutan yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah 0,25. Ini berarti urutan yang kelima. Jadi urutan pecahan yang terbesar yaitu mulai dari 1,75. Kemudian nomor 2 adalah 1/2. Kemudian nomor 3 yaitu 4/5. Dan selanjutnya urutan keempat adalah 0,4 dan terakhir yaitu 25%. Nah, itu tadi cara mengubah urutan pecahan dari yang terbesar. Sekarang kita memasuki contoh pada soal berikut. Nah, ada 65%, ada 0,48, 1/3/8, 12/5, 4/5. Kita memakai cara yang pertama seperti tadi, yaitu membuat soal-soal ini menjadi pecahan desimal. 65%. 65% artinya 65/100. Kita buat jadi pecahan desimal dengan cara cepat. Kita tulis angka 65. Kemudian kita lihat 100 itu ada nolnya 2. Kita letakkan komanya sebanyak 2 kali setelah angka 5 atau dari belakang 1, 2. Dan di depan koma diberi angka 0. Tetapi bukan ini jawabannya. Ini hanya sebagai hitungan, yaitu 0,65. Kemudian 0,48 sudah merupakan pecahan desimal.
Kemudian kita ubah 1/3/8 ini menjadi pecahan desimal. 1/3/8. Kita buat pecahan biasa dulu. 1 kali 8 ada 8. 8 ditambah 3 ada 11. 11/8. Setelah itu kita jadikan pecahan desimal. Kalau ada angka 8, kalau ada penyebut 8, maka kita buat per 1000, karena 8 kali 125 adalah 1000, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. 125 kali 8 ada 1000. Sekarang yang atas juga kita kali 125. 125 kali 11 ada berapa? Kita hitung di sini. 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Maka hasilnya yaitu 1375. Dan apabila kita jadikan bentuk pecahan desimal, maka cara cepatnya seperti ini. Kita tulis angka 1375 dan kita lihat 1000 itu nolnya ada 3, maka kita letakkan koma sebanyak 3 kali dari belakang. 1 2 3. Ini hanya sebagai hitungan, dan jawaban terakhir yaitu 1,375. Sama dengan kita letakkan di sini 1,375. Selanjutnya 12/5. 12/5 ini kita jadikan pecahan desimal, yaitu menjadi per 10. 5 menjadi 10 dikali 2, atas juga dikali 2, sehingga 24. Kita jadikan pecahan desimal, kita tulis angka 24, kita lihat 10 nolnya 1, kita taruh di belakang koma 1 kali dari belakang. Berarti 12/5 sama dengan 2,4. Dan yang terakhir 4/5 kita jadikan pecahan desimal juga dengan menjadikan per 10. 5 kali 2 ada 10, 4 kali 2 ada 8. Dan pecahan desimalnya kita tulis angka 8, kita lihat 10 nolnya 1, berarti diberi koma sebanyak 1 kali setelah angka 8. Lalu di depan koma kita kasih 0, berarti 0,8. Setelah menjadi pecahan desimal semuanya, lalu kita tinggal mengurutkan sesuai permintaannya, yaitu yang terkecil. Yang terkecil kita lihat di sini ada 65%, 0,65, 0,48, 1,375, 2,4 dan 0,8. Maka yang terkecil angkanya yaitu 0,48. Inilah yang terkecil, 0,48. Kemudian yang terkecil yang kedua yaitu 0,65. Ini terkecil yang kedua, yang artinya sama dengan 65% tadi. Ini adalah yang terkecil yang kedua. Kemudian yang terkecil nomor 3 yaitu 0,8. 0,8 ini sebenarnya artinya sama dengan 0,80. Nah, 0,65 itu tadi lebih kecil daripada 0,80. 0,80 miliknya siapa? Miliknya 4/5. Berarti ini urutan nomor 3. Setelah itu ini sudah tinggal 2,4 dan 1,375. Yang terkecil dari 2,4 dan 1,375 yaitu 1,375. Ini merupakan urutan yang keempat. Miliknya 1/3/8. Ini urutan yang keempat. Dan terakhir 2,4 miliknya 12/5. Nah, jadi urutan yang terkecil kita harus mengurutkan kembali dari soal tersebut, yaitu 0,48, kemudian 65%, kemudian 4/5,
kemudian 1/3/8, dan terakhir 12/5. Itu tadi anak-anakku cara mengurutkan bilangan, baik yang terbesar maupun yang terkecil. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran cara menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan. Mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut, itu caranya. Tinggal mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Nah, kita praktekkan dengan soal-soal. Yang pertama, Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan Dina? Nah, berarti ini ada 8 apel. Ibu gambar di sini ya. Ini misalkan ada 8 apel. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1/4 bagiannya itu diberikan kepada Cindy. Berapa yang diterima Cindy? Maka caranya kita menentukan dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bagiannya, dengan jumlahnya atau kuantitasnya. 1/4 kali 8. Kita tinggal mencoret-coret supaya cepat. Caranya kita coret 4 dibagi 4 ada 1, 8 dibagi 4 ada 2. Berarti 1 kali 2 ada 2, kemudian satunya sebagai penyebutnya, yang artinya 2/1 sama dengan 2. Jadi banyak apel yang diterima Cindy yaitu ada 2 buah apel. Ini merupakan 1/4 bagian dari 8 apel. Nah, itu tadi cara menentukan bagian dari suatu bilangan. Selanjutnya pada soal yang nomor 2, berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin dari gelas? Setengah bagian dari 4 lusin dari gelas. Kalian harus tahu bahwa 1 lusin sama dengan 12 biji. Jadi kalau ada 4, berarti jumlahnya yaitu 4 kali 12. Kemudian setengahnya dari 4 lusin itu sendiri bagaimana? Atau berapa? Jadi kita harus menghitung jumlah gelasnya dulu. Dari berapa? Bagiannya setengah, kemudian jumlah gelasnya ada 4 lusin. Terus dikali dengan 12 karena setiap lusin adalah 12 biji. Yang di dalam kurung kita kerjakan 1/2 kali 4 kali 12 ada 48. Untuk itu kita coret-coret supaya mudah mengerjakan. 2 dibagi 2 1, 48 dibagi 2 yaitu 24. Berarti tinggal 1 kali 24 24. Kemudian satunya langsung dibawa karena 1 kali 1 yaitu 1, 24/1 yang artinya 24 biji. Jadi setengah bagian dari 4 lusin yaitu 24 biji. Itu tadi anak-anakku pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.